Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini kita mulai belajar lagi. Seperti biasa, kita akan belajar melalui sebuah proyek agar pembelajaran ini lebih gampang diterima karena katanya orang yang learning by doing itu lebih bagus. Hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Animal Sound, suara-suara binatang. Apa yang bisa didapat dari aplikasi ini? Nanti teman-teman akan belajar membangun sebuah aplikasi, tentu saja dengan Flutter ya. Di episode kali ini akan kita mulai dari sebuah scratch, dari desain. Desain mentah kita olah untuk menjadi sebuah aplikasi. Selanjutnya yang bisa teman-teman dapatkan juga, kita akan belajar mengenai penggunaan widget. Seperti kita ketahui bersama, Flutter ini adalah sebuah framework pembuatan aplikasi Android yang disusun berdasarkan widget-widget. Nah, yang hari ini kita akan pelajari tentu saja scaffold, container, kolom, dan kita tambahan lagi ada grid view dan inkwell. Selanjutnya kita akan coba menggunakan package yang namanya Audio Players 0.15.0. Yang ini kita akan pelajari. Nah, hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi nanti kalau kita klik tombol ini ada gambar sapi, akan bunyi sapi gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Seperti biasa, kita akan membuat projectnya dulu, Flutter-nya, project Flutter, new project, kita kasih nama Animal Sound. Oke, kita save Animal Sound. Nah, ini sambil kita nunggu projectnya disiapkan, jadi nanti kita akan membuat project berdasarkan Scratch ini. Ini sudah saya desain. Sebelumnya saya desain lewat Adobe XD. Jadi skenario-nya nanti kita akan bikin layar scaffold warna teal, warna hijau. Jadi di scaffold nanti, oh iya yang teman-teman sudah familiar dengan pemrograman Android menggunakan Android Studio, scaffold itu mirip-mirip kayak activity gitu ya. Jadi di scaffold ini akan kita buat kolom. Jadi ada kolom di sini. Terus di dalam kolomnya ada kontainer, di dalam kontainernya ada teks. Nah, ini nanti kotak-kotak ini kayak semacam dashboard, semacam apa ini ya, tombol yang gede-gede ini. Ini kita akan menggunakan grid view. Nah, sambil praktek, nanti teman-teman bisa belajar melihat dari penggunaan masing-masing widget yang saya sebutkan tadi. Oke, di sini sudah siap semua dari sisi codingnya, tapi kita akan siapkan dulu dari sisi beberapa macam aset yang diperlukan. Yang pertama, kita perlu membuat folder untuk image-nya. Kita kasih nama image. Jadi image-nya kita taruh di root ya, di luar ya. Oke. Ini image-nya kita siapkan. Saya sudah siapkan di sini image-nya ada 4. Kita tinggal drag drop saja. Oke. Image. Oke. Selanjutnya, jangan lupa selalu kalau kita nambahin aset, kita harus mengedit pub spec-nya. Nah, pub spec-nya kita harus mengedit di sini ya. Di image. Nah, ini. Image. Kita uncomment dulu dengan command slash. Oke. Nah, supaya nggak ngetik satu persatu, ini ada 4 stok foto di dalam folder img ini. Kita langsung jadi satu saja. Yang ini kita hapus. Oke. Yang ini kita tulis img, langsung kita secara langsung nyebut foldernya saja. Jadi kalau begini, satu folder kita pakai semua gitu ya. Oke, kita sudah nambah image-nya. Coba kita cek dulu, kita buka terminal. Kita buka terminal, di output-nya baru kita save. Oke, kita cek dulu. Nggak ada error, nggak ada pesan error, berarti aman. Oke, selanjutnya kita akan menambah font. Jadi saya menggunakan custom font, yaitu Montserrat. Kebiasaan saya pakai Montserrat ya.
teman-teman silakan kalau mau memakai yang lain. Kita bikin tambahan baru lagi, folder. Kita buka fontnya, ini saya sudah siapkan fontnya juga. Ini asetnya semua saya taruh di GitHub saya, linknya ada di deskripsi, silakan diambil biar nggak bikin baru lagi. Nah, kalau untuk fontnya, kita balik lagi ke sini, kita meng-uncomment ini. Kita meng-uncomment ini. Oke. Family-nya ini jangan sampai salah nulis. Triknya atau tips saya tinggal di sini saja supaya gampang. Ini klik kanan, rename, tapi jangan di rename, di kopas saja. Di copy. Nah, dipas di sini. Dipas di sini. Tapi ambil namanya saja ya, kalau di sini. Oke, selanjutnya di sini juga. Ini foldernya sudah sama fonts. Kita tinggal masukkan TTF-nya. Tapi ini yang di bawah sini ya, yang di atas regular. Nah, kenapa kok saya taruh di bawah? Itu akan berpengaruh di stylenya. Ini saya tulis regular. Regular, stylenya di sini saya ganti weight. Weight itu ketebalannya. Ini saya tulis 700 karena yang saya copy ini yang weight-nya 700. Oke, jadi indennya ini, tab-nya ini hati-hati ya teman-teman. Kalau di PubSpec YAML di Flutter ini sangat berpengaruh. Jadi salah tab-nya nanti akan mengakibatkan error. Ini saya save saja. Oke, nggak ada error. Selanjutnya, kita memerlukan file suara. Nah, file suara ini saya pakai folder sounds. Pakai folder asset. Kenapa pakai folder asset? Nanti di penjelasan mengenai package atau plugin yang akan kita pakai nanti ya. Assets. Nah, di folder asset. Nah, ini sound-nya, ini suara yang akan kita pakai. Kita copy ke asset. Sini. Oke, masuk semua. Kalau sudah masuk, nanti kita tinggal tambahin lagi di sini. Oke, ini berarti satu folder aset kita tambahin. Oke. Jangan sampai salah huruf, salah tab, salah nulisnya. Ctrl S atau Command S. Oke, jadi beberapa stok, beberapa sumber daya yang dibutuhkan sudah kita masukkan semua, kita close lagi ini PubSpec YAML-nya. Oke. Oke. Nah, kita sekarang buka main.dart-nya. Dan seperti biasanya, saya akan memulai dengan mengosongkan dulu main.dart-nya. Nah, oke, kita mulai. Supaya bisa langsung cepat, saya pakai ini. Jadi teman-teman kalau bertanya-tanya, kenapa kok bisa langsung begitu? Jadi sebelumnya saya setting dulu, saya bikin snippet, baru otomatis bisa ditampilkan semua. Gimana cara bikin snippet? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Titelnya di sini saya kasih nama animal sound. Ini saya kasih nama boom saja lah. Oke, kita save supaya strukturnya bagus lagi. Nah, di sini akan kita menggunakan kita akan pakai scaffold. Kita akan pakai scaffold. Ini kontainernya kita ganti. Nah, scaffold. Lalu scaffold itu mempunyai salah satu propertinya adalah kita ganti background-nya dulu. Agar sesuai dengan rancangan ini. Ini saya tampilkan dulu rancangannya. Oke. Ini warnanya namanya teal ini ya. Saya save dulu. Nah, supaya kita bisa dipandu step by step dengan tampilannya, langsung saya run saja. Jadi keunikan atau keunggulan daripada pengembangan Android Flutter ini kita lebih cepat dari sisi eksekusi
di emulatornya. Sedikit beda dengan pengembangan dengan Android Studio menggunakan Java. Jadi kalau di sini kita bangunnya code base, artinya nggak ada di sini istilah drag and drop, teman-teman. Jadi kita code base berdasarkan kode yang kita ketik, langsung itu di logiknya, sekalian juga di tampilannya, di UI-nya. Nah, bedanya dengan yang Android Studio, di Android Studio yang menggunakan dengan Java, itu kan kita pisahkan antara kita bikin logiknya dengan Java, plus dengan tampilan UI-nya kita bikin di XML-nya, di activity-nya. Jadi ada agak sedikit beda. Jadi untuk run pertama memang kadang agak lama karena yang harus diinstal di emulator agak banyak, tapi nanti pada saat sudah run, setiap perubahan di UI-nya itu akan langsung namanya hot reload, otomatis ter-reload saat kita meng-save. Oke, di sini tampilannya sudah sesuai, sudah warna teal ya. Teal itu hijau-hijau yang agak kebiruan gitu ya. Sudah sesuai dengan contoh. Nah, sekarang kita langsung bikin di bodinya scaffold ini, kita bikin kotak-kotaknya ini ya, dashboardnya ini. Kita masuk ke body. Nah, di bodinya itu kita bikin grid view. Grid view. Oke. Cross axis ini adalah jumlah berapa banyak grid view yang akan dibikin secara horizontal. Nanti kita set di sini 2 ya. 2. Jadi horizontalnya 2. Nah, turunnya ke bawah ya tergantung berapa banyak permintaan kita nanti yang kita tambah. Yang jelas ke kanannya atau horizontalnya ada 2. Nah, selain cross axis count, kita tambah lagi, ini yang penting adalah children, anak-anaknya. Children terdiri dari list widget-widget. Nah, di sini kita isi ada banyak. Yang pertama akan kita isi, untuk lebih memudahnya, kita isi kontainer dulu. Kontainer. Apa saja yang akan kita set di kontainer ini? Yang pertama adalah marginnya, supaya ada batas keluar, itu kita set 10 saja. Kanan kiri atas bawahnya kita set 10. Selanjutnya kita tambahin, untuk sementara kita kasih begini saja ya. Nanti kita biar kelihatan bedanya, kita kasih warna putih. Oke, itu kontainernya. Kita coba 2 kontainer dulu, apakah sudah sesuai di tempatnya. Kita save. Nah, langsung kan teman-teman, jadi nggak perlu repot-repot mengulang dari awal. Kita save. Selanjutnya kita bikin lagi 2 lagi. Oke, udah kelihatan bentuknya, ada 4. Tapi kayaknya ini masih agak jauh. Jadi ini kayaknya lebih menjauh ya kanan kirinya. Tapi nanti saja itu. Harusnya begini ya, agak jauhan ya. Atau 15 lah, biar setengah-setengah. Ini aja 15. Kita terlanjur kita copy tadi. Oke, selanjutnya kita kasih di dalam kontainer ini, kita kasih gambar dong, childnya. Childnya kalau gambar kita pilih, karena gambarnya ada di aset, di stok kita pilih image asset yang ini. Nah, tadi di mana gambarnya? Di img / ini pojok kiri atas sapi. Jadi gambarnya jadi sapi. Ini ya namanya. Coba cek dulu.
jangan sampai salah. Kau, oke. Coba kita save dulu. Oh enggak, oke, muncul sapinya. Selanjutnya kita copy saja lah. Ini sebelah kanan atas, ini siapa? Kucing. Oke. Kiri bawah, ini chicken. Selanjutnya di kanan bawah, ini ada apa? Sheep ya. Oke, sudah jadi. Nah, kita lihat. Oke, sudah kelihatan. Lalu, kita bisa lihat sendiri, ini kan kotaknya persegi nih, lancip. Nah, sedangkan di desain kita kan agak ada roundnya gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Kita bungkus lagi gambarnya ini dengan ini ya, dengan card, dengan kartu. Jadi ada widget yang namanya card. Mana yang kita bungkus? Gambarnya saja. Ini ya, kita bungkus. Tinggal begini. Dengan apa? Dengan card. Oke. Card itu punya child dia, cuman kalau card itu punya elevation, jadi teman-teman punya seakan-akan efek 3D, agak diangkat segitu, jadi kita kasih elevation. Elevasinya kita kasih 4 saja, supaya kelihatan ada efek terangkatnya. Kita bisa lihat, tuh, sudah ada terangkatnya ya. Nah, supaya kelihatan langsung lengkuknya ini kan masih di atasnya kontainer nih dia. Kontainernya kita kasih hilangkan warnanya. Kasih hilang warnanya. Oke, coba. Oke, kelihatan. Kita lanjutkan ke cat. Ini sama. Karena sama ini saya percepat saja teman-teman. Oke, semua sudah jadi tampilan awalnya. Oke, kita lihat. Oke, tampilan awalnya sudah mirip-mirip lah dengan desain. Tinggal kita kasih tulisan atas bawah. Oke, kita kasih tulisan di atasnya. Nah, ini kan berarti ya di atasnya grid view ini ya. Jadi di scaffold ini kita tambahin supaya dia menerima apa namanya tumpukan widget tambahan lagi. Jadi untuk diketahui teman-teman ya, scaffold ini hanya punya satu anak. Jadi di body ini saja bisa kita tambahin. Di bodinya scaffold. Nggak bisa kita tambahin lagi. Supaya bisa nambahin, maka di bodinya ini atau di grid view-nya ini harus kita bungkus. Dibungkus dengan apa? Dengan kolom. Kita bungkus dengan kolom. Oke. Oke. Nah, di atasnya kolom ini, di atasnya grid view ini bisa kita bikin kontainer baru. Kontainer yang nanti isinya teks. Kontainer, ini kasih koma dulu. Oke. Kontainernya isinya teks. Atau supaya ada jaraknya, kita kasih padding dulu. Padding. Ini. Oke. Kita pakai padding 25. Selanjutnya, setelah itu kita kasih child, namanya atau widget yang akan masuk di childnya kontainernya adalah teks. Teksnya apa? Animal sound. Animal sound. Kita kasih modelnya, stylenya, yang jelas stylenya warnanya. Warnanya di sini kita pakai warna putih. Colors white. Oke. Selanjutnya apalagi? Fontnya. Ingat font familinya tadi sudah ditentukan, sudah kita tambahin Montserrat. Kita di sini pakai Montserrat yang bold ya. Jadi di sini kita tambahin lagi stylenya font weight. Font weight-nya apa? Font weight-nya
bold. Sudah ya, fontnya bold. Oke, sudah kita tambahin, kita save. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata error. Jadi, kenapa kok error? Ini terjadi karena grid view-nya ini. Jadi, secara default, grid view itu lebarnya infinity, tak terbatas. Sehingga dia akan tertekan ke bawah, hilang. Supaya dia bisa ke atas, kita bungkus di grid view-nya ini dengan widget baru lagi yang namanya expanded. Kita coba ya. Expanded. Oke, kita save. Oke, balik lagi dia. Cuman di sini animal sound-nya kecil. Oh iya, lupa. Belum kita size-nya. Ini di sini font size. Font size. Font size-nya ini kita kasih berapa ya? 40. Kita kasih 40 saja. Oke, animal sound kasih 40. Oke. Tapi kayaknya kurang ke bawah ya. Kita tambahin lagi lah di sini di atasnya kontainer ini. Di atasnya kontainer kita kasih sorry. Di sini saja ya. Kita kasih size box. Kita kasih head size box-nya kasih 20 misalkan. Nah, ke bawah lah, apa-apa. Oke, selanjutnya animal sound sudah, ini tombol sudah apa, dashboard-nya ini sudah, yang di bawahnya lagi ada tulisan tab to listen atau sebetulnya apa ya? Ya, tab to listen, tab icon to listen gitu ya. Itu ditaruh di bawahnya grid view ya. Jadi jangan lupa di ini grid view-nya sini, expand-nya sini, maka di sini. Kita kasih teks. Di sini kita kasih teks. Teks, kita kasih teks tab icon, tab animal icon to listen. Ini aja ya. Terus kita ganti stylenya atau kita tambahin stylenya. Tentu saja pertama adalah colors teksnya ya. Text style. Tuh, text stylenya ini kita ganti colornya. Colorsnya white. Terus font size-nya. Font size-nya. Yang salah ini. Bukan. Colorsnya white, kita save dulu lah biar enak. Oke, kita colorsnya white. Selanjutnya setelah color kita juga ganti font size. Font size ini kita ganti 20 aja biar kecil. 20. Coba. Jauh ya. Dia ada di bawah ya rupanya. Coba nanti kita ganti. Kayaknya terlalu putih ini di sini, bukan putih kayaknya. Atau kita ganti anu saja ini colorsnya teal tapi yang 100. Bisa lihat di sini ya. Nah, yang kayak ini. Jadi ini kalau teman-teman hover di atasnya, kasih kursor di atasnya, otomatis muncul ini pilihan, ini ada banyak. Jadi itu enaknya kerja di apa namanya Flutter ini. Nah, misalnya gini. 200 kita kasih atau 100. Nah, kenapa kok ini terlalu ke bawah mepet? Karena tadi di atasnya grid view-nya menggunakan atau dibungkus dengan expanded. Expanded ini otomatis memaksa space yang ada untuk melebarkan dia semaksimal mungkin sehingga ini tertekan. Supaya ini bisa naik juga, maka ini kita kasih bungkus juga biar bisa melawan gitu ya. Dia bisa naik. Kita kasih container, kita kasih height-nya katakanlah di sini 100.
Nah, dia biar naik ke atas. Oke, secara tampilan oke, jadi semua. Tinggal kita kasih fungsionalitas klik-klik suaranya tadi sebagai sebenarnya goal akhir kita. Ini baru tampilan saja. Kita lanjutkan menggunakan package-nya. Oke, selanjutnya kita coba mengkonfigurasi package. Nah, package-nya ini seperti biasa, seperti episode sebelumnya, kita ambil dari pub.dev. Teman-teman cari saja dengan kata kunci audio di tab footer. Di sini nanti ada berbagai macam. Seperti biasa, saya ngambil yang penilaiannya paling bagus. Di sini, penilaiannya paling bagus. Ini. Nanti teman-teman cari sendiri dari mana ini nilai-nilainya. Nah, dari yang paling bagus ini saya dapatkan di sini audio players yang 0.15.0 seperti yang saya sebutkan di depan. Nah, ini saya sudah buka. Seperti biasa, cara menginstalannya, kita akan mengcopy audio players ini ke dependensinya. Kita copy di dependensinya di pub spec. Oke. Supaya aman, diluruskan saja sama Cupertino ini ya. Save. Oke, nggak ada error. Oke. Selanjutnya, kita baca penunjuknya. Jadi jangan anti terhadap manual. Nah, untuk import, kita kopas dulu di project kita. Nah, oke, jadi di sini ada macam-macam teman-teman semua ya cara penggunaannya. Kita akan pakai yang, coba kita baca readme-nya dulu. Kita mau pakai yang suaranya ada di lokal, asetnya ada di lokal bukan di internet. Kalau asetnya di lokal kita pakai audio case ini ya. Kita pakai audio case. Kita buka ini. Muncul ini. Oke, untuk menggunakan audio case ini tinggal kopas. Oke. Kopas lagi. Oke, kita save dulu. Selanjutnya tinggal kita kopas ini apa namanya variabel player-nya, audio case-nya. Ya, kita kopas lagi. Kita taruh di sini. Kopas ini, oke. Nah, selanjutnya kita bikin variabel, teman-teman semua ya, variabel di sini atau tepatnya bikin function di sini akan dipanggil pada saat suara diperlukan, saat user mengeplay atau mengklik nanti ya. Jadi kita bikin function namanya void play sound ya. Gimana cara ngeplaynya? Ya ngeplaynya kita kopas lagi, gampang. Nih. Kopas ini. Ini contohnya ini explosion. Nah, di awal tadi sempat saya bilang folder asetnya khusus untuk suaranya. Ini karena ada instruksi di sini, teman-teman. Jadi suaranya yang akan kita sound yang akan kita bunyikan nanti itu harus disimpan di aset daripada sebenarnya bisa disimpan di folder yang lain tapi agak repot harus di setel lagi nih ada ngatur prefix dan lain-lainnya. Jadi untuk pembelajaran ini kita kasih gampang saja kita masukkan di folder aset. Oke. Nah, yang akan kita mainkan nanti itu kan bukan ini karena kita nggak punya ini. Nah, kita pakai function saja. Jadi kalau functionnya ini dipanggil, ini katakanlah saya kasih argumen di sini animal name. Nah, pada saat animal name nanti dipanggil, misalkan cow, nanti yang akan diputar cow di sini. Nah, di sini saya ganti. Kita kasih di sini variabel animal name titik waf. Jadi nanti otomatis pada saat dipanggil di sini dimasukkan cow, maka di sini akan diterjemahkan cow.waf
yang akan dimainkan adalah cow.wav. Sekian. Oke, play sound. Ini fungsi untuk memainkan suaranya sudah siap. Sekarang tinggal kita coba untuk menambah kliknya. Di sini kan belum ada kliknya ini. Gimana cara nambah kliknya? Mana yang harus diklik? Nah, di sini kita pakai widget yang namanya Inkwell. Sebetulnya ada juga widget yang lain yang bisa menerima efek on tap, efek sentuh. Jadi nanti Inkwell ini akan kita manfaatkan adalah kemampuannya dia untuk merespon atau memberikan feedback kalau dia disentuh. Sebenarnya ada banyak selain Inkwell seperti uh, gesture detector bisa juga. Cuman ini supaya gampang saja contohnya. Nah, ini akan kita kasih Inkwell, kita bungkus Inkwell itu di card-nya. Jadi pada saat user nyentuh card, otomatis Inkwell-nya kesentuh juga gitu ya. Kita bungkus, ini enaknya ini. Tulis di sini Inkwell. Oke. Inkwell punya child ya card tadi. Cuman di sini akan kita kasih propertinya yang akan kita manfaatkan adalah on tap. On tap kita kasih anonymous function dulu sini. Nah, yang akan kita panggil adalah play sound. Play sound. Play sound. Nah, kita tadi kan play sound ini acuannya nama dari hewannya. Nah, kita masukkan saja di sini berarti cow, sapi berarti di sini kasih masuk saja cow. Jangan lupa kalau function kita akhiri dengan semikolon. Kita save. Kita save. Coba ya. Oh, salah. Restart saja dulu ya. Kita restart. Kita run ulang. Oke, ini sudah berhasil dinyalakan. Coba kita klik uji coba di sapi. Oke, sukses untuk sapi. Jadi ternyata tadi temporary foldernya belum di-create, harus kita restart dulu untuk memindahkan komponen-komponennya ini, pemanggilannya ini ke emulator ya. Jadi harus kita restart dulu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk beberapa hewan yang lain yang akan kita munculkan suaranya. Ya, kita bikin lagi, kita bungkus dengan Inkwell. Inkwell punya properti on tap, saya kopas saja biar cepat. Oke, sekarang namanya cat. Oke. Ini juga Inkwell. Ini kasih Inkwell, propertinya kita kasih chicken. Oke, ini juga kita bungkus pakai Inkwell. Kita kasih properti on tap, manggil sheep. Oke, sudah semua. Kita uji coba. Jadi proyek kita kali ini sudah berhasil, sudah selesai. Jadi dari mulai tadi menggunakan apa namanya atau belajar tepatnya belajar mendesain tampilan, terus kita coba mengimport package, selanjutnya kita uji coba sudah sukses. Nah, shortcode sudah ada di GitHub, silakan ngecek atau bisa juga mendownload atau mengklon GitHub saya tampilkan di deskripsi. Dan teman-teman yang mau merequest project-project yang lain supaya kita bisa belajar bersama pengkodingan atau belajar Flutter ini, silakan tulis di komentar. Untuk lebih semangatnya saya dalam membuat tutorial dan sharing-sharing informasi tentang Flutter, teman-teman bisa subscribe dan like video ini.
Terima kasih, episode kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.